Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsea Adia Tunggadewi. Saya adalah dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga sejak Maret 2018, tepatnya di Departemen Teknik Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Saya lulusan Teknik Elektro yang saat ini ditugaskan sebagai bagian tim pengampu pembelajaran pada mata kuliah Jarkomdat dengan mode perkuliahan offline. Seperti yang tertera pada EPS, mata kuliah Jarkomdat yang saya ampu bersama tim adalah mata kuliah untuk mahasiswa semester 5 dan mempunyai beban studi 2 SKS dengan kode mata kuliah SIA 305. CPL yang saya dan tim pengampu harapkan pada mata kuliah Jarkomdat adalah mahasiswa D4 TRIK mampu menguasai pengetahuan tentang aplikasi sistem perangkat komputer dan perangkat lunak yang sesuai untuk menyelesaikan masalah teknologi bidang instrumentasi dan kontrol pada industri manufaktur skala industri menengah. Sedangkan CPMK-nya adalah mahasiswa D4 TRIK mampu menjelaskan konsep sistem komunikasi data dan membuat aplikasi pada sistem jaringan komunikasi data. Mata kuliah Jarkomdat yang saya ampu bersama tim secara umum menjelaskan tentang teori komunikasi data seperti jaringan komputer, konsep transmisi, sinyal dan modulasi, routing statik dan dinamik, DNS, protokol, serta langkah-langkah dalam instalasi jaringan yang disusun berdasarkan skenario yang sesuai dengan kebutuhan bidang instrumentasi dan kontrol pada industri manufaktur skala industri menengah. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersama tim pengampu pada mata kuliah ini yaitu mengandung komponen delivery, interaktif, dan assessment. Pada komponen delivery, saya menyampaikan bahan tayang dengan ceramah kepada mahasiswa dengan media, papan, slide PPT, ataupun video. Sedangkan komponen interaktif saya lakukan dengan berdiskusi bersama mahasiswa. Dan yang terakhir adalah komponen assessment, yaitu saya memberikan tugas atau kuis kepada mahasiswa saya. Untuk delivery materi, interaktif, serta assessment juga saya lakukan melalui e-learning Universitas Airlangga dengan alamat https://hebat-e-learning-unair.ac.id. Perkuliahan Jarkomdat dilakukan selama 2 kali 50 menit setiap tatap muka. Saya membaginya menjadi 15 menit pertama adalah pembukaan. Dan untuk review materi pertemuan sebelumnya dengan tanya jawab. 50 menit kemudian saya menjelaskan materi saya selanjutnya, yaitu sebanyak 20 menit untuk berdiskusi dengan mahasiswa dengan cara bermain game, dan 15 menit yang terakhir adalah tanya jawab dan penutup. Komponen assessment yang saya gunakan adalah 10% soft skill yang meliputi sikap dan etika pada saat di kelas, 10% keaktifan yang meliputi kehadiran, partisipasi aktif, serta kemampuan untuk berdiskusi, 20% untuk tugas dan kuis, 30% untuk ujian tengah semester, dan 30% untuk ujian akhir semester. Sehingga penilaian saya dan tim pengampu pada mata kuliah Jarkomdat ini berjumlah 100%. Inovasi dan usaha kreatif yang telah saya lakukan bersama dengan tim pengampu dalam penyampaian materi adalah melakukan visual learning dan role-playing game di kelas. Hal ini saya lakukan untuk mengatasi beberapa kendala pada saat mengajar, yaitu mahasiswa sering tidak fokus pada saat mengikuti perkuliahan dan nilai yang diperoleh relatif rendah. Pada tanggal 1 Juli 2023, saya berkesempatan mendapatkan pelatihan Microsoft Office spesialis yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga.
dan saya mengikuti ujian sertifikasi tersebut lalu mendapatkan sertifikat profesional. Tentu hal itu sangat membantu saya untuk berinovasi pada pembelajaran mata kuliah Jarkomdat. Dengan menerapkan visual learning, saya menggunakan gambar, grafik, diagram, dan visualisasi lainnya pada PowerPoint untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan mengingat informasi mengenai sinyal dan modulasi pada pertemuan keempat yang saya ampuh. Dan setelah diterapkan, ternyata metode ini sangat efektif karena terbukti mahasiswa lebih mudah dalam memahami dan mengingat informasi pada saat disajikan dalam bentuk visual. Beberapa visual learning yang sudah saya lakukan pada saat pembelajaran mata kuliah Jarkomdat di kelas adalah infografis, peta pikiran, poster, flipbook, serta papan tulis interaktif. Metode kedua yang saya gunakan adalah role playing game, di mana mahasiswa saya bentuk menjadi kelompok-kelompok, lalu melakukan game dengan cara memainkan peran tertentu. Peran yang dipilih berdasarkan kartu yang sudah saya siapkan, berisi salah satu jenis sinyal atau modulasi. Perwakilan kelompok memilih kartu secara acak. Lalu, pada kartu yang sudah mereka pilih berisi gambar atau sinyal modulasi. Maka, setiap kelompok harus menjelaskan pengertian sinyal dan modulasi yang mereka pilih, menyebutkan kelemahan dan kelebihannya, serta jenis dari sinyal dan modulasi. Kegiatan role playing game sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Mereka terlibat secara aktif dan juga termotivasi untuk belajar melalui interaksi simulasi dan memudahkan dalam memahami konsep peristiwa yang lebih nyata. Terbukti dengan nilai mahasiswa yang lebih baik pada saat saya memberikan tugas pada media pembelajaran e-learning Universitas Airlangga. Serta mereka juga mampu bekerja sama dalam tim untuk memecahkan masalah. Mari kita simak video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu dari kalian bisa memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Udin. Anak-anak, hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan ya pada mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data ya, seperti itu. Jadi sekarang ini adalah pekan keempat ya. Pekan keempat saya akan menjelaskan tentang ini ya, sinyal dan modulasi seperti itu. Jadi nanti ada sinyal digital, sinyal analog, serta modulasi digital dan juga modulasi analog gitu ya. Baik, sebelum saya mulai perkuliahan hari ini ya, saya mau bertanya. Nah, pertanyaannya sangat simpel ya. Teman-teman ingat nggak apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan pekan sebelumnya? Saya Bu. Jadi kemarin kita membahas materi tentang saluran transmisi telekomunikasi. Kemarin itu kita membahas tentang pengertian jenis-jenis dan salah satunya transmisi kabel serta karakteristik dan pertimbangannya. Juga kemarin dibahas kelebihan serta kekurangannya, pemilihan saluran transmisi yang tepat berdasarkan kebutuhan yang spesifik dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan dari sistem telekomunikasi tersebut. Baik, terima kasih Jalil ya, sangat bagus sekali. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan saluran transmisi? Saya Bu.
saluran transmisi telekomunikasi adalah media yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal informasi dari satu tempat ke tempat lain dalam sistem telekomunikasi. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima sehingga data atau sinyal dapat dikirimkan dengan efektif dan efisien. Terima kasih Fitria. Jadi selanjutnya yang disebut atau media transmisi itu apa aja? Untuk media transmisi sendiri ada kabel, kemudian ada kabel twisted pair, kemudian ada kabel koaksial, kemudian ada kabel sat optik. Lalu untuk media transmisi nirkabel sendiri ada gelombang radio, infrared, microwave, dan bluetooth, seperti itu. Baik, terima kasih ya jawaban Jalil, kemudian Fitria dan juga Hafiz ya. Jadi memang sebenarnya saluran transmisi ini sangat luas sekali ya. Jadi tapi kita kerucutkan di sistem telekomunikasi seperti itu. Nah, saluran transmisi yang sering kita lihat itu di gedung perkuliahan ini misalkan apa? Yaitu kabel UTP atau STP seperti itu ya. Kemudian yang jarang kita lihat adalah kabel koaksial dan juga fiber optik. Baik, saya akan melanjutkan materi ya. Kita masuk materi sinyal dan modulasi. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan nggak dari judul ini? Permisi Bu, izin bertanya. Tadi kan dikatakan Bu Elsa ada sinyal digital dan analog. Sinyal digital dan analog itu apa ya Bu? Terima kasih. Bagus ya Andreska, pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya ini nanti akan saya jelaskan di sini. Tapi berhubung Andreska tanya, akan saya jawab langsung ya sekarang seperti itu. Jadi sinyal analog itu adalah sinyal yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Proses pengiriman suara misalkan pada teknologi telepon ya, itu dilewatkan melalui gelombang elektromagnetik ini. Kemudian ada pengertian lain ya, sinyal analog itu merupakan bentuk lain dari komunikasi elektronik berupa proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel serta keberlanjutan. Sedangkan sinyal digital dia itu merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 secara terputus-putus. Untuk proses pengiriman informasi yang mudah, cepat, dan akurat, sinyal tersebut disebut ini ya, apa namanya, bit gitu, Andriska dan teman-teman semuanya. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini ya. Saya akan menjelaskan sinyal dan modulasi ya, seperti itu. Di sini nanti seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada sinyal analog, kemudian sinyal digital, lalu modulasi analog dan modulasi digital. Di sini tertera ya gambar sinyal analog. Jadi sinyal analog itu dia satu komplit gelombang dimulai dari voltase 0 kemudian menuju voltase tertinggi dan turun hingga voltase terendah dan kembali ke voltase 0 seperti itu. Kemudian ini ada gambar kedua ya, bisa diperhatikan ya, berbeda dengan yang tadi. Nah, di sini kecepatan dari gelombang ini disebut dengan hertz ya, yang diukur dalam satuan detik. Misalkan dalam 1 detik gelombang dikirimkan sebanyak 10, maka disebut dengan 10 Hz. Contohnya sinyal pada gambar televisi atau suara pada radio yang dikirimkan secara berkesinambungan. Kemudian sistem transmisi menggunakan sinyal ini agak lambat dan mudah terjadi error atau juga mudah terjadi noise dibandingkan dengan data dalam bentuk digital. Nah, ini adalah analog sinyal processing ya. Di gambarnya seperti ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi pada sistem analog terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan atau biasa kita sebut gain ya. Baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Nah, pada sistem digital, amplifier itu digantikan generatif repeater. Fungsi repeater selain menguatkan sinyal, juga membersihkan sinyal tersebut dari noise. Gelombang analog ini disebut baud ya. Baud ini adalah sinyal atau gelombang listrik analog. Satu gelombang analog sama dengan 1 baud, seperti itu. Setelah sinyal digital ya,
Maaf, setelah sinyal analog ya kita beranjak ke sinyal digital. Jadi terdapat perbedaan ya. Dari sinyal digital ini gambarnya sudah terlihat berbeda dengan sinyal analog ya. Kalau sinyal digital ini adalah representasi dari data menggunakan kombinasi dari dua nilai diskrit. Biasanya 0 dan 1 yang mewakili informasi. Nah, itu berbeda dengan sinyal analog yang berfluktuasi secara kontinu dalam rentang nilai tertentu. Sinyal digital terdiri dari rangkaian titik-titik diskrit yang mewakili informasi. Nah, ini membuatnya lebih mudah untuk diproses, direplikasi, dan diatur daripada sinyal analog. Sinyal digital ini sering digunakan dalam berbagai sistem komunikasi dan komputasi karena keandalannya dalam mencegah distorsi dan juga gangguan. Nah, serta kemampuannya untuk mentransmisikan data antara perangkat elektronik dengan tingkat kesalahan yang rendah. Kemudian setelah kita belajar tentang sinyal analog dan digital, sekarang kita masuk ke modulasi ya, seperti itu. Di sini ada modulasi analog ya, modulasi analog. Jadi pada modulasi analog ini ada berapa? Ada 3 ya. Ada AM, ada FM dan juga PM ya. Jadi ada amplitude modulation, ada frekuensi dan juga ada pulse modulation ya, seperti itu. Nah, modulasi sendiri itu apa? Dia merupakan suatu proses di mana informasi baik berupa sinyal audio, video ataupun data diubah menjadi sinyal dengan frekuensi tinggi sebelum dikirimkan. Secara garis besar, modulasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem modulasi analog dan juga modulasi digital. Sedangkan ini ya, pada sistem komunikasi dengan modulasi analog itu komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal analog, yaitu time sinyal yang berada pada nilai kontinu pada interview waktu yang terdefinisikan. Sistem komunikasi dengan modulasi analog mentransmisikan sinyal analog. Dalam membahas modulasi analog yang perlu diketahui adalah adanya suatu teori, yaitu modulation theorem yang juga kita kenal sebagai sebutan ini ya, frequency translation, seperti itu. Selanjutnya ada modulasi digital ya. Tadi ada modulasi analog dibagi menjadi 3 ya, ada AM, FM dan juga PM. Kalau di modulasi digital ini ada ASK, FSK serta PSK, seperti itu. Nah, kalau kepanjangannya apa? ASK berarti dia amplitude, seperti itu ya. Kalau FSK berarti frekuensi. Kalau P dia adalah fasenya ya, seperti itu. Nah, pada modulasi sinyal digital dengan gelombang pembawa analog akan meningkatkan SNR-nya ya, SNR sinyal to noise ratio, seperti itu. Nah, jika dibandingkan dengan modulasi analog, dia akan modulasi analog itu lebih rendah ya, seperti itu. Kemudian modulasi gelombang pembawa sinyal digital merupakan pergeseran kunci karena hal tersebut disebabkan adanya perubahan nilai diskrit dalam parameter gelombang pembawa ya, seperti itu. Baik, saya beri tugas ya. Silakan teman-teman berkelompok ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing ketua kelompok ke depan ya, mengambil kartu yang sudah saya sediakan. Nanti dapat apa seperti itu. Saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu disampaikan hasil diskusinya kepada saya. Silakan ketua kelompoknya maju. Baik, kelompok 1 tadi mendapat undian apa? Silahkan, waktunya sudah selesai 20 menit, bisa disampaikan ke saya ya. Ya, silakan. Untuk kelompok 1 sendiri mendapatkan materi tentang modulasi analog, di mana modulasi analog adalah proses di mana sinyal informasi, biasanya sinyal analog seperti suara atau video, diubah atau dimodifikasi untuk dapat dikirim melalui medium transmisi.
Modulasi analog melibatkan perubahan pada satu atau lebih karakteristik dari gelombang pembawa atau carrier wave seperti amplitudo, frekuensi, dan fase. Bu, saya ingin menjelaskan apa itu AM, FM, dan PM. AM itu adalah amplitudo atau tingkat kekuatan sinyal pembawa yang diubah sesuai dengan informasi atau sinyal yang akan ditransmisikan. Yang kedua itu ada frekuensi modulation, yang dimana itu frekuensi sinyal pembawa diubah sesuai dengan informasi atau sinyal yang akan ditransmisikan, sementara amplitudo dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Yang ketiga ada PM atau phase modulation, yang dimana fase sinyal pembawa diubah sesuai dengan informasi atau sinyal yang akan ditransmisikan, sementara amplitudo dan frekuensi sinyal pembawa tetap konstan. Terima kasih. Yang pertama itu ada kelebihan dari amplitude modulation, ada kelebihan sederhana, terus kemudian bandwidth lebih kecil dan jangkauan lebih jauh. Yang kedua itu ada kelebihan dari frekuensi modulation, ada kualitas audio lebih baik, kemudian rentan terhadap noise, dan yang terakhir efisien daya yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada kelebihan dari phase modulation, ada imunitas terhadap noise, kemudian kualitas sinyal lebih baik, yang terakhir bandwidth fleksibel. Untuk kekurangannya amplitude modulation itu dibagi 3, Bu. Yang pertama ada rentan terhadap noise, lalu yang kedua ada efisiensi daya rendah, dan yang terakhir ada kualitas audio lebih rendah. Untuk kekurangan frekuensi modulation itu dibagi 3 juga. Yang pertama ada lebar band lebih besar, lalu yang kedua ada peralatan lebih kompleks, dan terakhir ada jangkauan lebih pendek. Lalu untuk kekurangannya phase modulation itu juga dibagi 3. Yang pertama ada kompleksitas, yang kedua ada desain penerima yang rumit, dan yang terakhir ada kebutuhan sinkronisasi. Jadi kesimpulan yang didapat dari kelompok kami adalah pemilihan antara AM, FM, dan PM tergantung pada aplikasi spesifik dan kebutuhan komunikasi. AM sederhananya lebih efektif untuk transmisi yang jarak lebih jauh, tetapi rentan terhadap noise. FM menawarkan kualitas audio yang lebih baik dan ketahanan terhadap noise, tetapi memerlukan bandwidth yang lebih besar dan peralatan yang lebih kompleks. PM menawarkan kualitas sinyal yang baik dan tahan terhadap noise, tetapi juga memerlukan peralatan yang lebih canggih serta sinkronisasi yang lebih presisi. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 1 ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sebelum saya akhiri, adakah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Kalau semisal aplikasi dalam sehari-hari pada modulasi AM sama FM itu apa saja ya, Bu? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya, Seva. Jadi untuk aplikasi dari modulasi AM itu ada beberapa ya, Seva. Jadi ada siaran radio AM, ada komunikasi penerbangan, lalu ada komunikasi darurat, dan juga ada untuk maritim seperti itu. Sedangkan aplikasi modulasi FM ada siaran radio FM, ada televisi analog, kemudian ada juga sistem audio serta mikrofon nirkabel dan juga komunikasi satelit. Izin bertanya kembali, Bu. Untuk cara kerjanya dari radio mobil pada alat komunikasi dalam kendaraan itu yang seperti apa ya, Bu? Ya, baik Seva, saya jawab ya. Jadi di radio mobil itu bekerja dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar dari komunikasi radio seperti itu ya. Jadi termasuk modulasi, termasuk pemrosesan sinyal, dan juga dengan teknologi transmisi dan penerima. Jadi radio mobil itu bekerja dengan menggabungkan ya teknologi transmisi dan penerimaan sinyal, modulasi dan juga demodulasi, penguatan sinyal, dan juga pemrosesan audio untuk menyediakan komunikasi yang efektif dan hiburan dalam kendaraan ya, seperti itu. Nah, teknologi ini berkembang ya, teman-teman, berkembang terus dengan penambahan fitur sehingga mobil yang kita kendarai tersebut konektivitasnya jadi lebih canggih seperti itu. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara merancang radio FM? Baik, pertanyaan yang bagus ya, Raffi. Ini saya lempar ke teman-teman nih. Jadi Raffi tadi bertanya ya, bagaimana cara merancang radio FM? Ya, ada yang mau menjawab, berdiskusi atau menjelaskan gimana kita merancang radio FM? Baik, Ilham, silakan.
Jadi ini adalah suatu proyek yang menarik dan juga kompleks pastinya, yang melibatkan beberapa komponen elektronik dan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip komunikasi radio. Seperti itu. Baik, terima kasih Ilham ya. Raffi, dijawab ya sama Ilham seperti itu. Jadi sudah benar ya, langkah-langkahnya yaitu kita harus yang pertama adalah memahami komponen dasar. Selanjutnya kita perlu merancang pemancar FM sederhana. Lalu setelah merancang pemancar FM sederhana, kita harus merancang penerima FM sederhana ya, seperti itu. Selanjutnya skema rangkaiannya itu bagaimana dan juga perakitan serta perlu pengujian ya, seperti itu. Kemudian perhatikan juga ya, ini hal yang penting yang perlu teman-teman ingat ya, bahwa pengaturan frekuensi dan stabilitas sinyal bisa memerlukan penyesuaian yang lebih lanjut pada nilai induktor dan kapasitor dalam rangkaian osilasi LC ya, seperti itu. Kemudian perhatikan juga bahwa teman-teman harus mematuhi peraturan radio ya, seperti itu. Nah, peraturan transmisi radio lokal itu seperti apa, kemudian daya pancarnya bagaimana, dan juga penggunaan frekuensi harus sesuai peraturan perundang-undangan ya, seperti itu. Gimana Raffi, sudah bisa diterima? Baik, berhubung waktunya sudah habis ya, saya beri tugas yang harus teman-teman kumpulkan di Hebat e-Learning ya, seperti itu. Pengumpulannya maksimal hari ini ya, malam ini pukul 23.59 ya, tegasnya di Hebat e-Learning ya, seperti itu. Tentang yang tadi sudah kita bahas yaitu sinyal dan modulasi ya, seperti itu. Kemudian saya mau tanya, apakah ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau didiskusikan kembali? Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan atau tidak perlu kita diskusikan kembali, saya akhiri ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Kemudian semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.